warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Haura Hazimah Melzatia, nomor absen 16 dari kelas 11 MIPA B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari. Yang pastinya nih, barang-barangnya ada di rumah, dan kita nggak harus pergi keluar. Karena di rumah aja dan social distancing sangat penting bagi masyarakat agar penularan coronavirus ini berkurang. Karena dengan kita diam di rumah, interaksi dan kontak dengan orang lain akan berkurang. Jadi jangan kemana-mana ya, hashtag di rumah aja. Nah, sebelum itu saya akan jelaskan sedikit tentang materi koloid. Koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi. Koloid tergolong sistem dua fase, yaitu yang pertama ada fase terdispersi dan yang kedua ada medium dispersi. Fase terdispersi atau terlarut adalah zat yang didispersikan, bersifat diskontinu atau terputus-putus. Sedangkan medium dispersi atau pelarut adalah zat yang menjadi medium untuk dispersi, bersifat kontinu atau berkelanjutan. Koloid tergolong campuran heterogen walau tampak homogen secara makroskopis, karena perbedaan partikel kedua fase masih dapat diamati secara mikroskopis. Ciri-ciri sistem koloid, yang pertama itu dispersi koloid, dan yang kedua itu sifat campuran homogen secara makroskopis namun heterogen secara mikroskopis. Yang ketiga, dimensi partikel antara 1 hingga 100 nanometer. Yang keempat, sistem dua fase dan relatif stabil. Dan yang terakhir, tidak dapat disaring kecuali menggunakan penyaring ultra. Nah, contohnya ini akan kita bahas hari ini. Tapi aku akan nyebutin dulu beberapa. Contohnya itu ada tinta, cat, darah, sabun, asap, jeli, susu, santan, awan, kabut, busa, krim kocok, sitoplasma, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah jenis-jenis koloid. Yang pertama berdasarkan fase terdispersinya. Koloid terdiri dari sol, emulsi, buih. Sol itu fase terdispersinya padat. Emulsi fase terdispersinya cair. Sedangkan buih fase terdispersinya adalah gas. Nah, yang kedua itu koloid secara umum. Koloid secara umum dibagi menjadi 5, aerosol, sol, gel, emulsi, dan juga buih. Yang pertama adalah aerosol. Aerosol itu sebutan untuk koloid yang medium pendispersinya adalah gas. Aerosol terbentuk karena adanya pendorong atau propelan, misalnya klorofluorokarbon dan CO2. Contoh dari aerosol adalah asap, awan, kabut, obat nyamuk semprot, parfum, hairspray, dan cat semprot. Yang kedua adalah sol. Sol itu sebutan untuk partikel padat yang terdispersi dalam partikel cair. Contoh dari sol adalah sol emas, sol belerang, sol kanci, tinta, cat, darah, sabun, deterjen, lem, kecap, dan saus. Yang ketiga adalah gel. Gel itu sebutan untuk partikel cair yang terdispersi dalam partikel padat. Gel terbentuk dari sol liofil yang zat terdispersinya mengabsorpsi medium dispersi. Gel disebut juga koloid setengah kaku karena sifat cair namun agak padat. Contoh dari gel adalah jelly, agar-agar, gelatin, mutiara, gel rambut, dan lain-lain. Yang keempat adalah emulsi. Emulsi itu sebutan untuk partikel cair yang terdispersi dalam partikel cair. Emulsi terbentuk apabila partikel cair tidak saling melarutkan. Emulsi terbentuk karena adanya emulgator atau pengemulsi yang menstabilkan campuran. Contoh dari pengemulsi yang pertama ada sabun membuat minyak dan air bercampur. Yang kedua, kasein mengemulsikan susu, dan yang ketiga, kuning telur mengemulsikan mayones. Nah, emulsi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu emulsi minyak dalam air, dan yang kedua itu emulsi air dalam minyak. Dan yang terakhir adalah buih. Buih adalah sebutan untuk partikel gas yang terdispersi dalam partikel cair. Buih terbentuk karena adanya pembuih yang menstabilkan campuran, misalnya sabun, deterjen, dan protein. Buih terbentuk dari zat cair yang mengandung pembuih yang dialiri gas. Contoh dari buih adalah buih sabun, krim kocok, dan krim cukur. Nah, sebelum kita lanjut, aku mau ngasih tahu dulu nih, kenapa sih koloid banyak digunakan di bidang industri? Alasannya itu karena koloid tidak melarutkan campuran secara homogen. Selain itu, koloid keadaannya stabil dan tidak mudah rusak.
Parfum merupakan emulsi gas karena fase terdispersinya adalah cair dan medium pendispersinya merupakan gas berbentuk udara. Campuran kopi dan air merupakan sel cair karena fase terdispersinya padat, yaitu bubuk kopi, dan medium pendispersinya cair, yaitu air. Susu dicampur dengan air merupakan emulsi cair karena fase terdispersinya cair, yaitu susu kental manis. Sedangkan medium pendispersinya cair, yaitu air. Ketika koran dibakar dengan korek akan menghasilkan asap. Asap tersebut merupakan aerosol karena fase terdispersinya padat, yaitu koran. Sedangkan medium pendispersinya adalah gas, yaitu gas yang dihasilkan dari korek tersebut. Yang terakhir adalah sabun cuci piring dengan air ditiup menggunakan sedotan yang menghasilkan gelembung. Gelembung tersebut merupakan buih karena fase terdispersinya gas, yaitu udara, dan medium pendispersinya cair, yaitu sabun. Terima kasih kepada yang sudah menyaksikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Haura Hazimah Melzatia, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.